mendengarkan acara kita, doa kita pada saat malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan hadir karena Roh Allah ada di dalam hidup kita. Dan di mana kita berdoa, di mana saja, di tempat kita masing-masing, urapan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Dan mari kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan acara 1,5 jam ini kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kita mau puji Tuhan, kita mau agungkan Tuhan, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya dalam hidup kita. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Di mana kami berada, Tuhan ada. Di saat kami bersama-sama bertemu melalui Zoom ini Tuhan, kami percaya ada ikatan kasih yang kuat, ada kesatuan hati yang kuat di antara kami, para pria dan wanita, para hamba-hamba Tuhan, pendoa-pendoa untuk Jawa Timur Tuhan. Kami percaya bahwa kami Tuhan pilih, Tuhan panggil, supaya kami menjadi agen perubahan. Kami memperluas kerajaan Allah. Kami diberkati dan diurapi oleh Tuhan untuk mengerjakan bagian kami, mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Engkau yang memerintah atas negeri kami, atas gereja kami, atas Jawa Timur Tuhan. Dan kami percaya bahwa urapan Tuhan atas kami semua yang memimpin pujian, yang berdoa, yang Tuhan Yesus melayani firman Tuhan, kami diurapi karena kami mau melakukannya yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Bekerjalah di setiap kami. Hamba berdoa biar hari ini kelepasan terjadi di dalam hidup kami, kesembuhan terjadi dalam hidup kami, pemulihan terjadi, lawatan Tuhan terjadi di saat kami bersujud, di saat kami sungguh-sungguh menyembah. Kuasa Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami buka doa kami pada saat malam hari ini. Kami serahkan dari awal sampai selesai. Tuhan tolong supaya berangkat Tuhan kami, baik yang ada di GCS Sumber Kehidupan maupun kami di HP-HP masing-masing. Oh Tuhan Yesus, Engkau bekerja dan memberkati, mengurapi semuanya, sehingga tidak error dan lain sebagainya. Terima kasih banyak Tuhan. Kami siap menyembah-Mu, kami siap dilawat oleh Tuhan, kami siap diurapi oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sebab Tuhan baik dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di Doa Daerah Jatim 1. Kita percaya sekalipun kita tidak ada di satu tempat yang sama, tetapi Roh Tuhan yang tidak terbatas itu ada sama kuasanya bersama-sama dengan kita dimanapun Bapak Ibu Saudara, termasuk kita yang ada di tempat ini. Semua kita akan mengalami kebaikan Tuhan, semua kita akan merasakan hadirat Tuhan. Haleluya, Dia baik dan sangat baik. Mari naikkan pujian, sebab Tuhan baik, bahwasanya selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari masuk gerbangnya dengan pujian, masuk gerbangnya dengan bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan
anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab kau baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Selamanya, selamanya kau baik Tuhan, selamanya kau Allah yang baik, selamanya kau Raja kami. Engkau baik, Engkau sangat baik, sebab Tuhan kami baik, Engkau ajaib. Haleluya, syukur, 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 sebab kau baik. Oh, anugerahmu kekal selamanya, selama-lamanya. Oh, syukur, syukur bagimu. Oh, Engkau baik Tuhan, dan kami tidak dapat menyelami segala kebaikan-Mu. Kami mau terus melihat bahwa betapa besar pengorbanan-Mu, dan kami tidak bisa membalasnya. Oleh sebab itu kami mau terus datang membawa syukur, korban syukur, dan bukan korban sembelihan, bukan korban makanan, tetapi korban syukur dari hati kami buat segala pengorbanan-Mu. Engkau besar Tuhan. Mari naikkan pujian ini sama-sama. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat
ajaib Kau Tuhan. Sungguh Kau Allah yang ajaib. Sungguh Kau Allah yang agung. Engkau kudus. Dan Engkau sudah menguduskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat-Mu wajah dengan wajah. Kami boleh memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menguduskan dan menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Apa? Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak disembah. Engkau kudus, kudus. Engkau Allah Maha Kuasa, Kau layak dipuji, sebab Kau layak disembah, layak dipuji, layak disembah. Katakan layak dipuji, layak dipuji,
jalan keluar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang hidup, yang mendengar seruan doa jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak yang berseru kepada-Mu. Allah, kami tidak mati dan tidak tertidur, tapi Allah kami hidup. Allah kami hidup. Allah kami menjawab doa kami. Sungguh indah hadirat-Mu, kami tak mau Kau tinggalkan, kami tak mau lepas dari kasih-Mu, kami tak mau jauh dari hadirat-Mu. Di hadirat-Mu Tuhan kami dipuaskan. Di hadirat-Mu kekuatan kami dibaharui. Hadirat-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak kerajaan surga. Kami duta kerajaan surga yang Engkau perlengkapi dengan segala kuasa yang terbaik. Dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Hadirat-Mu yang mengingatkan kami betapa dahsyatnya, ajaibnya Bapa kami, Allah kami yang hidup, yang mengerjakan segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan saat ini Bapa, saat ini Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus yang mencelikan setiap kami. Kami menjadi seorang murid yang dengar-dengaran. Beri kami telinga seperti seorang murid. Beri kami hati-Mu Tuhan. Kami siap ditegur oleh firman. Kami siap Tuhan. Sehingga hidup kami setiap hari terus berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Satu tujuan hidup kami. Setiap hari kami mau menyenangkan Bapa kami di surga. Dan tolong kami Roh Kudus, sehingga kami boleh menggenapi kehendak Bapa lewat hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan pada malam hari ini. Setiap firman yang disampaikan,
Engkau yang berbicara dan menguduskan, sehingga setiap telinga yang mendengar, tidak ada satupun benih yang dicuri oleh si iblis, tetapi semua kami akan tangkap di dalam hidup kami dan kami lakukan, Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau bersemayam di atas segala pujian pengagungan kami. Dan ini saatnya kami mau iman kami disirami dengan firman. Karena kami adalah murid-murid Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang ajaib kami berdoa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang diberkati katakan, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Silahkan hambanya. Tuhan memberkati. Ya, shalom semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan. Shalom Pak. Shalom. Shalom Pak Frans. Shalom Pak. Banyak-banyak yang saya kenal di sini. Sangat senang dan saya berterima kasih diundang dan diberi kepercayaan yang luar biasa bisa bersama-sama dengan umat Tuhan di Jawa Timur, jemaat-jemaat dan juga para pemimpin-pemimpin gereja. Ada beberapa yang saya tahu hadir di sini. Ada senior kita, Oma Cukai Hatu, puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dalam Zoom ini. Ada Pak Sunjaya, Ibu Erni Sunjaya, terima kasih Ibu sudah mengundang saya. Juga ada senior kita, Ibu Yeni Latif. Ada Pak Amsal Siswadi, Pak Elia Bentoto, ini yang pernah membawa saya ke beberapa gereja di Jawa Timur untuk pelayanan. Dan juga ada Brother Nixon yang pernah datang pelayanan di Kalimantan Utara, Tarakan. Juga saya kenal ada Pak Teguh, ini keluarga saya. Juga Pak Sujanto dari Kalbar ya, ini teman saya nih, saya sudah pernah ke gereja beliau. Dan juga ada yang lain-lain mungkin yang saya sudah kenal atau belum saya kenal sekaligus kenalan. Haleluya. Tak kenal maka tadi saya. Jadi perkenalkan, nama saya juga sudah pernah lihat Frans Kansil. Saya berasal dari Tarakan. Kemudian saya sudah 26 tahun di Tarakan. Kalau di Kalimantan ini sudah 30-an tahun saya melayani Tuhan. Dan kami sangat diberkati oleh Tuhan, mengalami banyak keajaiban-keajaiban, dan sehubungan dengan tema doa pada malam hari ini, maka saya dapat bersaksi bahwa jikalau kita bertekun, sungguh-sungguh berdoa tanpa henti, terus-menerus untuk hal-hal yang kita impikan, harapkan terjadi, maka cepat atau lambat memang Tuhan menjawab. Tuhan menjawab. Jadi saya sangat percaya tentang kuasa doa, di mana ketika umat Tuhan berdoa dengan sepenuh hati, berdoa dalam kesetiaan, berdoa dalam kekudusan, maka kita akan melihat perkara-perkara besar terjadi. Pada kesempatan ini saya ingin merefresh kembali ingatan kita soal membangun disiplin berdoa setiap hari. Kita perlu menjaga disiplin kita, karena kecenderungan kita adalah lupa atau malas, ya timbul tenggelam. Tetapi bagi kita orang Kristen, saya yakin Tuhan mau kita disiplin. Dan dari kebiasaan disiplin ini, maka kita akan menghasilkan banyak buah. Berdoa berbicara mengenai hubungan, relationship dengan Tuhan, hubungan. Jadi kalau hubungan kita bagus, itu sama seperti ranting melekat pada pohon, dan ranting itu mendapatkan makanan, yang nutrisi, dan dari ranting itu bisa keluar buah. Itu tergantung hubungannya dengan pokok utama. Yesus adalah pokok kita. Dan saya mau sampaikan juga bahwa dalam doa ini saya belajar menerapkan kreativitas dalam berdoa, supaya tidak monoton dan juga tidak membosankan bagi saya dan juga tidak membosankan bagi jemaat. Maka kami dapat berkat Tuhan, yaitu kami memiliki kreativitas ketika berkumpul berdoa. Dan itu menolong kami, sehingga dengan kreativitas doa bersama,
membuat kita lebih semangat, semuanya terjaga, semuanya terlibat dalam doa, semuanya angkat suara ketika satu topik disebut, semuanya angkat suara, dan itu melatih jemaat yang tidak tahu berdoa menjadi tahu berdoa, yang malu-malu menjadi lebih berani, bahkan yang tidak paham apapun tentang doa, mereka mulai memahami tentang doa ketika mereka ada di dalam pertemuan-pertemuan doa. Di Tarakan kami ada dalam satu hari Jumat, itu adalah hari doa kami, ada 7 pos doa, dan jemaat berkumpul di tempat yang lebih dekat dengan rumah mereka. Kami ada 7 pos pertemuan doa setiap Jumat, dan dihadiri sekitar 100 atau 100 lebih orang. Dan kita jaga api doa itu selama bertahun-tahun, selama 20-an tahun lebih. Doa setiap hari Jumat bersama-sama. Kami juga ada doa puasa 40 hari setiap tahun, Januari sampai Februari. Sebenarnya doa puasa 40 hari yang kami lakukan setiap tahun dan melibatkan jemaat-jemaat yang kecil sampai yang dewasa, saya terinspirasi ketika dulu pernah ikut kebaktian di Gesja Ambengan, Surabaya, dan Oma Cuk menggembalakan, dan saya tahu di situ, saya dengar ada doa puasa 40 hari, dan waktu saya pulang saya pikir saya harus juga buat doa puasa 40 hari every year, setiap tahun. Itu tuh menjaga api kami dan bagaimana kami belajar bergantung lebih kuat kepada Tuhan. Dan akhirnya itu kami sudah lakukan bertahun-tahun dan hasilnya luar biasa. Di dalam doa kami juga salah satu bentuk kesungguhan kami nyatakan lewat doa konvoi. Artinya biasanya setahun sekali atau setahun 2 kali kami buat konvoi. Dan biasanya sebulan sekali juga kami buat konvoi yang lebih kecil, skopnya lebih kecil menggunakan motor, mobil. Tapi kalau konvoi yang lebih besar, biasanya kami menggunakan mobil-mobil, truk-truk milik tentara, milik polisi, lalu jemaat naik ke atasnya. Dari gereja kami, ada juga kami undang dari gereja lain. Kemudian dalam satu hari kami bisa membuat sebuah konvoi doa, mendoakan kota Tarakan saja. Itu kami buat keliling kota dengan kendaraan darat. Kemudian kami keliling pulau atau kota Tarakan dengan speedboat, sambil memuji Tuhan, sambil berdoa. Kemudian pada hari yang sama kami bisa menggunakan 2 pesawat atau 3 pesawat MAF untuk doa di udara. Itu bentuk kreativitas untuk terus menjaga api doa dan semangat doa kami. Ada macam-macam cara berdoa, yang penting intinya adalah doa, berseru kepada Tuhan. Dan kami konsisten untuk berdoa bagi kota kami Tarakan supaya terjadi penuaian dan supaya mudah untuk memberitakan Injil. Karena akibat daripada doa yang tekun, kami lihat di kota kami sangat mudah memberitakan Injil. Sangat mudah, dan kami menuai jiwa-jiwa di sini. Bahkan termasuk kaum Kedar Nebayot pun dituai bagi Allah kami. Bukan hanya di gereja kami, tapi juga di gereja-gereja lain. Nah, saudara, kalau menuai orang Kedar ini resikonya ada, tetapi di kota kami puji Tuhan, selama ini alhamdulillah tenang-tenang, walaupun penuaian tetap terjadi, tapi kondusif. Kenapa? Karena sudah didoakan terlebih dahulu. Kota kami selalu kami doakan supaya ada keamanan, ada kebebasan beritakan Injil, dan setan-setannya kami ikat dalam nama Yesus, kami hancurkan dalam nama Yesus, dalam doa-doa syafaat, dalam doa puasa, dan lain sebagainya. Mari kita lihat tentang 5 tujuan utama bertekun dalam doa. Ketika kita membangun disiplin dalam doa, ada 5 tujuan utama kita disiplin dalam hal berdoa. Kita melihat teks ayat Alkitab dalam Matius pasal 26 ayat 40 sampai ayat yang ke-41. Setelah itu, Yesus kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Sebenarnya diajak ini ke Taman Getsemani untuk berdoa, tapi mereka tidak mampu berdoa, mereka tertidur. Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dari sini kita menemukan beberapa hal penting tentang doa, yaitu bahwa Yesus mengajak dan mengajar murid-muridnya berdoa. Tapi kadangkala murid-muridnya tidak mampu berdoa dengan dia, malah tertidur.
Kemudian kita juga menemukan tentang hal berjaga-jaga, disuruh berjaga-jaga lewat doa. Supaya apa? Supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Lalu kita menemukan juga kebenaran, yaitu bahwa roh itu penurut, roh saudara dan saya ini penurut, tetapi daging lemah. Seringkali daging kita, sifat daging lebih dominan daripada kekuatan roh kita. Nah, mari kita lihat 5 tujuan utama bertekun dalam doa. Yang pertama, ketika kita membangun disiplin doa, tujuan yang pertama adalah membangun disiplin rohani untuk mengalahkan keinginan daging. Itu yang Yesus katakan, berjaga-jagalah kamu, berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh dalam pencobaan. Jadi rupanya ketika orang Kristen berdoa dengan tekun, terus-menerus, dia sedang membangun kekuatan spiritualnya, dia sedang membangun kekuatan untuk melawan keinginan dagingnya. Dan juga itu untuk supaya berjaga-jaga ketika pencobaan datang, dia tidak dijatuhkan, dia tidak dikalahkan dalam pencobaan, dalam godaan seksual, godaan tentang penyelewengan keuangan, godaan tentang kekuasaan, ya, keangkuhan dan lain sebagainya. Ketika godaan itu datang, dia masih lebih kuat. Kenapa? Karena memang dia bertekun, dia disiplin dalam doa. Siapapun saudara yang ada dalam ruangan Zoom ini, sama dengan saya, kita semua dicobai, digodai every day. Every day. Itu sebabnya ketika kita tekun berdoa, maka kita dapat kekuatan untuk apa? Untuk melawan pencobaan, sehingga kita tidak jatuh dalam pencobaan. Yang kedua, supaya kita memiliki kekuatan rohani akibat daripada disiplin. Jadi spiritual kita tuh strong. Yang kedua, mari kita lihat tujuan daripada bertekun dalam doa, disiplin dalam doa, untuk membangun intimasi, kedekatan dengan Tuhan. Ini untuk menjaga cinta kita kepada Tuhan, tidak pudar, tidak menguap, tidak jadi suam-suam kuku, tetapi terus cinta kita, kasih kita kepada Tuhan itu terjaga. Banyak orang dikatakan sudah hilang kasih mula-mulanya. Dia rasa hambar dalam berdoa, dia rasa hambar dengan Tuhan dalam ibadah. Kenapa? Cintanya itu pudar. Dia tidak bisa lagi konsentrasi sepenuhnya ketika berdoa. Kenapa? Sudah pudar. Cinta mula-mulanya pudar. Nah, tetapi ketika orang bertekun dalam doa, terus sujud menyembah Tuhan, disiplin, maka cintanya itu terjaga. Hubungannya yang manis dengan Tuhan itu terjaga. Ada jemaat yang ditegur oleh Tuhan, kan? Dikatakan kamu ini giat, rajin kelihatannya bekerja, tetapi kasih mula-mulamu sudah tidak ada. Itu pentingnya membangun hubungan dengan Tuhan lewat doa, percakapan, komunikasi dengan Tuhan, penyembahan, menyanyi, intimasi dibangun. Yang ketiga, waktu kita tekun berdoa terus-menerus setiap hari, kita disiplin, maka pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah juga waktu untuk introspeksi diri. Membersihkan diri kita dari dosa-dosa kita dengan cara menyadari dan mengakui kesalahan kita. Bisa setiap hari kita ini ada potensi untuk berbuat salah. Salah ngomong, salah berpikir, salah merasa, dan lain sebagainya. Itu sebabnya dalam doa Bapa kami yang harus dinaikkan setiap hari, bayangkan, setiap hari harus didoakan isi doa Bapa kami. Makanya juga dikatakan berdoalah supaya Bapa berikanlah makanan kami hari ini secukupnya. Artinya hari ini, besok berdoa samanya lagi, minta berkat Tuhan. Jadi bukan sebulan sekali berdoa. Nah, kemudian di dalam doa Bapa kami kita menemukan Yesus berkata, kalau dalam doa Bapa kami, kamu juga harus berdoa. Doanya seperti apa? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, pada waktu dia mengajarkan soal minta pengampunan, dia sedang berbicara tentang setiap hari ketika kamu menghadap Tuhan, periksa dirimu, ingat evaluasi hidupmu satu hari ini. Apakah ada kesalahan atau tidak? Kalau ada kesalahan, kamu minta ampun, minta pengudusan. Jadi rupanya doa-doa yang kita naikkan setiap hari, waktu intimasi kita dengan Tuhan, itu harus ada waktu untuk introspeksi diri, periksa diri lagi. Apakah ada pikiran yang salah, perasaan emosi yang salah, atau kemarahan, atau sakit hati, luka batin, akar pahit.
Itu semua harus kita sadari. Nah, di dalam doa itulah kita diingatkan oleh Tuhan. Kalau kita mengingat doa Bapa kami, makanya dikatakan ampunilah kesalahan kami. Artinya Tuhan ingatkan, kamu periksa dulu dirimu. Kalau ada kesalahan, minta ampun sama Tuhan. Dan kalau kamu minta ampun kepada Tuhan, kamu juga harus bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Sebab dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka dosamu juga tidak akan diampuni. Satu sama. Ini soal pengampunan dosa diingatkan kepada kita. Jadi waktu kita disiplin dalam doa, pada waktu itu juga kita akan selalu bisa introspeksi, evaluasi diri, dan membersihkan kita dari kesalahan-kesalahan kita lewat meminta pengampunan dosa, penyucian oleh darah Yesus. Yang keempat, mengapa kita perlu disiplin dalam hal berdoa? Kita ada waktu khusus untuk berdoa kepada Allah, atau bahkan setiap saat, kapan saja, di mana saja, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Yaitu untuk menerima urapan atau kuasa dari Roh Kudus, dan juga untuk siaga menghadapi pertempuran rohani, peperangan rohani. Jadi saya menyadari hal ini, seperti Paulus juga katakan bahwa perjuangan bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan roh setan di udara. Jadi kita harus selalu aware, sadar bahwa musuh kita setan. Petrus juga katakan, berjaga-jagalah kamu sebab musuhmu iblis setan itu seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Yakobus juga mengingatkan kita, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripada kita. Dari situ kita tahu bahwa kita memiliki musuh. Dan musuh kita bukan teman pendeta atau jemaat atau majelis. Musuh kita adalah setan. Jadi jangan salah alamat dalam peperangan rohani. Haleluya. Jadi waktu kita bertekun dalam doa, itu adalah waktu di mana kita sedang menerima urapan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam pertempuran dan mendapatkan kemenangan. Dan yang terakhir, pada waktu kita disiplin dalam doa, bangun intimasi dengan Tuhan. Ada waktu tiap hari menyembah Tuhan, berdoa, berharap kepada Tuhan, bersyafaat. Maka pada waktu itulah kita akan mendapatkan tuntunan Roh Kudus. Pada waktu berdoa atau setelah berdoa, Roh Kudus akan menuntun kita. Karena kita bergantung kepada Dia. Saya bersyukur pengalaman pribadi saya ketika saya belajar untuk tekun dalam doa secara pribadi, dan saya mengajak jemaat-jemaat juga bertekun dalam doa, maka ide-ide timbul Tuhan berikan kepada saya untuk kerjakan ini, kerjakan itu, bangun sekolah misi kami, cetak para pemimpin, cetak para penginjil, itu semua dari Tuhan. Tidak ada yang menyuruh saya melakukan itu, manusia lain, tidak ada. Tapi saya dapatkan setelah saya berdoa, itu ilham, tuntunan Roh Kudus datang kepada saya. Kerjakan ini, kerjakan ini. Dan tidak terasa ketika saya tekuni, pimpinan Tuhan buat saya kerjakan dengan tekun. Saya melihat hasilnya luar biasa. Tidak terasa gereja kami yang dulunya hanya satu, sekarang sudah jadi 30-an gereja lebih, gereja cabang. Dan selain GSJ, ada juga gereja lain dari gereja denominasi lain. Karena yang masuk di sekolah misi kami adalah juga dari gereja-gereja denominasi lain, seperti GBI, ada Betani, ada GPSDI, dan lain sebagainya. Jadi kami lihat bahwa mendapatkan tuntunan Tuhan, bagaimana kita lakukan ini, lakukan itu, program ini, program itu. Setelah saya evaluasi, saya lihat yang luar biasa kalau Tuhan menuntun kita. Kami bisa menjangkau banyak orang, kami bisa bekerja sama dengan banyak gereja, menolong gereja-gereja lain, mengadakan misi-misi, atau mission trip, membuka proyek-proyek misi di Malaysia, kelas-kelas pelatihan, dan lain sebagainya. Itu semua dari mana kami bisa tahu itu harus mengerjakan hal tersebut selama 20-an tahun lebih. Saya yakin ketika kami tekun berdoa, maka ide kreatif turun dari sorga buat kita. Marilah para pendoa syafaat dari Jawa Timur, Jatim 1, akan ada yang dari luar Jatim. 5 hal ini. Tujuan utama kita bertekun, disiplin dalam doa adalah membangun
disiplin rohani itu dibangun terus untuk mengalahkan keinginan daging kita. Dan yang kedua, untuk membangun intimasi dengan Tuhan. Ketiga, waktu untuk introspeksi diri kita tiap hari atau kapan saja. Yang keempat, waktu untuk menerima urapan dan kuasa Roh Kudus. Yang terakhir, untuk mendapatkan tuntunan pimpinan dari Roh Kudus. Sangat indah kalau kita punya hubungan manis dengan Tuhan. Walaupun hubungan manis dengan Tuhan bukan berarti melepaskan kita dari tantangan, persoalan, pencobaan, ujian hidup. Tetap kita juga akan menghadapi masalah-masalah, pencobaan. Namun, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan senantiasa, kita mendapatkan kekuatan, kita dapatkan solusi, pimpinan Roh Kudus, hikmat Roh Kudus, damai sejahtera, semua turun dari sorga kepada kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Luar biasa, haleluya. Dan saya pribadi mengakui bahwa hidup saya ini sangat ditolong oleh Tuhan selama ini. Sebenarnya saya sama dengan saudara. Kita lemah. Ketika serangan-serangan itu datang, kita sebenarnya lemah. Namun karena bergantung kepada Tuhan, maka kita jadi kuat, saudara. Saya telah diizinkan Tuhan menghadapi pencobaan, tantangan, serangan-serangan dari setan, juga ya sedikit dari manusia. Tapi saya bersyukur, saudara. Sampai hari ini Tuhan telah memelihara saya. Tuhan telah menjaga saya. Dan satu rahasia besar yang saya dapatkan adalah tetaplah melekat kepada Tuhan. Jangan lari menjauh dari Tuhan. Sekalipun kita menghadapi masalah, kita lebih bagus lari mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri akan menolong kita menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Bahkan saya percaya ketika Paulus katakan bagi Tuhanlah kemuliaan yang sanggup melakukan lebih banyak daripada yang dapat kamu minta atau kamu pikirkan. Efesus 3:20 itu digenapi dalam hidup kita. Digenapi. Sebenarnya Tuhan melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita lakukan atau kita minta atau kita pikirkan. Saya tutup dengan satu kesaksian bagi saya itu ajaib luar biasa. Ketika saya masih dalam pelayanan di desa kecil di Kalimantan Timur, namanya Desa Empaku, yang berada di tepi sungai Mahakam. Ada pendeta namanya misioneri Charles Dates. Dia beritahu kepada saya bahwa dia akan datang dengan istrinya, suami istri, Charles Dates dan Nada Dates, beberapa dari Bapak Ibu kenal. Dan dia minta supaya saya jadi pemimpin puji-pujian dalam acara KKR. Jadi sesuai tanggal yang ditentukan maka bersiap-siaplah saya. Nah masalahnya adalah untuk sampai ke tempat tersebut yang namanya kota Kabupaten Melak, itu kota Kecamatan Melak pada masa itu, saya harus naik perahu sekitar 1 jam, 60 menit dari kampung tempat saya pelayanan di desa kecil. Nah, pada hari H, saya sudah siapkan pakaian saya dan saya siapkan juga istri dan anak saya satu. Dan kemudian saya pergi ke tepi sungai menunggu perahu orang lain lewat dan saya akan panggil perahu itu untuk singgah supaya saya bisa menumpang dan harus bayar kalau menumpang. Dan pada waktu saya memanggil beberapa perahu yang lewat menuju Melak, nama tempat di mana kami akan ada KKR di situ, tidak ada perahu yang bersedia untuk saya tumpangi. Dan pada waktu itu siang hari saya mulai merasa cemas. Pada waktu saya mulai merasa cemas, saya kembali ke dalam gedung gereja langsung berlutut. Lalu saya mulai berdoa, saya katakan, Bapa di sorga, Engkau suruh saya pelayanan di Melaksana. Tolong sediakan perahu, saya bilang. Tolong sediakan perahu. Kemudian dalam hati saya, kalau Tuhan tidak berikan saya perahu, berarti saya batal pelayanan, orang di Melaksana, panitianya menunggu saya dan saya tidak datang. Pasti jadi masalah mungkin masalah kecil ya.
Jadi saya berpikir seperti itu. Akhirnya saya serahkanlah masalah ini. Saya tidak mau khawatir, itu urusan Tuhan, sediakan saya perahu. Selesai berdoa, saudara. Beberapa menit kemudian saya dengar ada suara pesawat terbang rendah di atas kampung tempat saya pelayanan itu. Saya kaget, kok ada pesawat terbang rendah. Rupanya ada pesawat MAF, ya, pesawat capung, yang penumpangnya bisa 5 orang, ditambah 1 pilot. Dan saya keluar dan saya melihat banyak orang lari ke tepi sungai. Ada apa ini? Saya pun lari ke tepi sungai dan melihat ternyata ada pesawat turun di sungai. Itu pertama kali seumur hidup saya melihat ada pesawat turun di atas sungai, landing di atas air. Dan saya heran, ada apa pesawat ini landing di atas sungai? Lalu dia menuju ke arah kampung kami, dan sungai itu agak dalam dari surut airnya, sehingga air itu ada di bawah. Dan ada rakit di situ. Nah, pesawat itu menuju rakit, dan kemudian pilotnya itu orang Kanada, orang asing, turun. Saya lihat dia, saya kenal, saya pernah bertemu dengan orang tersebut. Dan dia melihat saya, lalu dia katakan, Pendeta Frans Kansel ya? Saya katakan, iya Pak. Saya turun mendapati dia, dan dia katakan kepada saya, Pak, saya akan terbang ke Balikpapan 1 jam penerbangan. Kemudian saya kembali lagi 1 jam, berarti 2 jam. Saya akan datang ke sini lagi untuk jemput Bapak, pergi ke Melak. Nah, Melak itu adalah tempat di mana akan diadakan KKR. Pada masa itu, saudara, tahun 1990, sekitar 94, itu belum ada handphone. Di kampung kami tidak ada listrik. Ya, jadi kami hanya pakai lampu teplok kalau kami beribadah, atau kami pakai lampu strongkeng. Jadi siapa yang beritahu kepada pilot tersebut supaya jemput saya? Ternyata yang suruh supaya pilot itu terbang menjemput saya adalah Pendeta Charles Dates. Jadi mereka itu sudah sampai di Kota Melak, tetapi mereka kembali ke Balikpapan, jalan-jalan lagi. Pak Charles Dates ini masih mau menikmati penerbangan, dia kembali ke Balikpapan sambil mengatakan kepada pilot, tolong singgah di Desa Empakuk, temui Pendeta Frans Kansel, suruh dia standby, kita akan jalan-jalan ke Balikpapan lagi, kemudian kita kembali lagi ke Melak, singgah di kampung ini untuk mengambil Pendeta Frans Kansel itu. Jadi saudara, saya hanya bisa mengatakan, ya terima kasih. Jadi, pesawat itu terbang kembali ke Balikpapan 1 jam, kemudian 2 jam berikut dia sudah kembali menjemput saya. Hanya perlu 3 menit sampai di tempat tujuan ketika menggunakan pesawat. Kalau dengan perahu ketinting perlu 1 jam. Dari pengalaman itu, saudara, saya ingat. Saya kan tadi berdoa minta perahu, tapi yang Tuhan kirim adalah pesawat. Artinya apa? Saya minta sedikit, tapi Tuhan telah memberikan jauh melampaui akal pikiran saya. Amin. Jauh daripada bayangan saya. Saya membayangkan perahu, tapi yang datang pesawat. Dan pada masa itu tidak ada handphone. Tapi Allah telah mengatur sedemikian rupa supaya orang-orang asing ini singgah jemput saya supaya saya bisa pergi. Namun ada satu hal juga yang saya lihat situ. Kalau seandainya ketika saya memanggil perahu-perahu yang lewat itu lalu ada yang singgah menjemput saya, berarti kami akan tidak berjumpa ketika pesawat itu datang karena saya pasti ada di atas perahu. Timingnya pasti tidak tepat. Dan Tuhan mengatur dengan tepat, yaitu tidak ada perahu yang mau mampir supaya saya bisa numpang. Supaya apa? Supaya pesawat yang datang menjemput saya. Saudara lihat bagaimana Allah mengatur situasi, Allah mengatur waktu, timing. Jadi ini keajaiban. Bagi saya, Tuhan memang benar. Dia mampu melakukan jauh lebih banyak, lebih besar daripada yang dapat kamu minta atau kamu doakan. Amin. Kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat, kekuatan, penghiburan. Haleluya. Marilah kita terus bertekun dalam doa. Jangan berhenti, pokoknya doa terus. Karena tidak pernah sia-sia orang yang berseru-seru, berdoa, membangun hubungan, intimasi dengan Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan ini. Untuk Bapak, Ibu, senior-senior saya. Senang sekali bisa bersama-sama. Dan jangan lupa juga mendoakan saya dalam pelayanan. Amin.
kuat dalam lain Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Ibu Pendeta Erni Sujaya. Amin. Terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Frans telah memberkati kita. Ya, Pak Sujaya. Oke, terima kasih banyak. Kita akan masuk di dalam doa-doa. Kita percaya pada saat kita sudah dengar firman Tuhan, sekarang kita langsung melakukan firman Tuhan. Amin. Silakan untuk wilayah 1. Haleluya. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, kami datang kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang melakukan kepada kami jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kami doakan dan pikirkan. Dan malam hari ini Tuhan, kami menyatukan hati kami, membulatkan hati kami untuk berseru kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Bapak, kami membawa Men's Camp Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 18 dan 19 Juli. Tuhan, ke dalam tangan anugerah-Mu kami serahkan acara ini. Kami berdoa Engkau memberkati para pria GSJA yang ada di wilayah 1 yang akan mengikuti Men's Camp ini Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi semua peserta yang akan mengikuti acara ini sungguh-sungguh diberkati. Amin. Dan Engkau memberkati Tuhan setiap kebenaran firman Tuhan, segala sesuatu yang akan diterima oleh para pria Tuhan di dalam Men's Camp ini. Kami percaya bahwa kebenaran itu akan menjadi kebenaran yang hidup, yang akan memberkati mereka dan mengubahkan kehidupan mereka. Bapak, kami berdoa Engkau bangkitkan pria-pria yang mencintai Tuhan, yang hatinya melekat kepada Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya itu boleh terjadi dan digenapi. Tuhan, dimulai dari para imam yang akan mengikuti Men's Camp ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua panitia yang bekerja mempersiapkan segala sesuatunya untuk retreat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati dan segala sesuatu yang dipersiapkan semuanya akan diberkati dan menjadi berhasil. Kami berdoa Tuhan untuk semua dana yang dibutuhkan. Kami percaya Tuhan pasti mencukupkan. Kami berdoa Tuhan, nama-Mu dipermuliakan ketika pria-pria bangkit mencintai Tuhan. Dan kami percaya keluarga mereka diberkati, gereja Tuhan juga diberkati. Terima kasih banyak Bapak. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap pria-pria yang ada di wilayah 1 ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Kami persilakan Pak Daniel Manusiwa untuk mewakili wilayah 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Glory Bapa. Haleluya. Kami berdoa Tuhan malam hari ini. Kasih setia Tuhan bagi kami pada malam hari ini. Pokok doa kami wilayah 2 ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau akan menolong kami semua. Amin. Terbaik bagi kami apa yang maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Amin. Ya, bahwa Tuhan akan melakukan yang besar, jauh besar dalam hidup kami masing-masing. Dua ini ya Tuhan, dan semua apapun yang sudah ada kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan menggerakkan hati-hati kami
terus berdoa, dan terus mulai dipakai umat-umat untuk berdoa, bagi keperluan berdoa yang di mana saja kami boleh berada. Amin. Tuhan, malam hari ini pokok-pokok doa kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan sendiri yang mengetahui, Tuhan sendiri yang akan memberi yang terbaik bagi kami. Kami mengangkat ini semua karena kami tahu melalui doa-doa kami, melalui apapun yang kami berdoa ini, Tuhan, ialah Allah melakukan perkara yang luar biasa dalam hidup kami. Kami taruh itu dalam hidup kami masing-masing, Tuhan. Biar setiap hari kami mau berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Kami mau berdoa, membawa sesuatu di dalam tangan Tuhan. Mau berdoa segala sesuatu tujuan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan terus datang, memberi hikmat, memberi akal budi bagi kami, supaya kami bisa boleh menikmati di dalam apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kami masing-masing. Dan kami tidak mampu, tetapi Allah sendiri yang memampukan kami. Allah sendiri yang mengurapi kami. Allah sendiri yang prioritas itu dalam hidup kami, supaya kami boleh maju di dalam kami terus, supaya kami tidak jenuh berdoa, karena ada urapan yang terus mengalir dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami menyerahkan semua pokok-pokok doa yang ada ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Urapi kami semua dalam nama Yesus, supaya kami boleh terus melakukan segala sesuatu yang Tuhan dalam hidup kami. Nama Allah akan dipermuliakan. Ada banyak orang yang akan diselamatkan. Ada banyak orang yang dilepaskan. Ada banyak orang-orang yang akan datang kepada Yesus. Karena kami semua. Terima kasih. Saya mengucap syukur, menyerahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami semua Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pakai kami semua yang lebih dahsyat lagi Tuhan, di setiap pelayanan kami masing-masing, di gereja kami masing-masing Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pokok doa pertumbuhan gereja, pertumbuhan jemaat di gereja masing-masing Tuhan, di gereja setempat Tuhan. Tuhan, kami percaya di tahun 2023 ini Tuhan ada pertumbuhan sangat luar biasa. Baik kualitas maupun kuantitas Tuhan bagi jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya ada jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Tuhan, Kau urapi setiap hamba-hamba Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan, dimanapun mereka ada urapan Allah, ada Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, Allah akan menyertai kami semua Tuhan, sehingga dalam setiap pelayanan kami dalam kehidupan kami semua Tuhan ada kuasa yang dari surga Tuhan. Amin. Ketika firman itu disampaikan, ada banyak mujizat yang dinyatakan Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami rindu Tuhan, pertumbuhan jiwa-jiwa di dalam gereja-gereja Tuhan setempat. Amin. Itu luar biasa Tuhan, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami serahkan pokok doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, keajaiban dan mujizat Tuhan. Amin. Jadi dalam setiap gereja-gereja Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang melayaninya Tuhan. Puji nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami mengucap syukur kepada Allah yang hidup. Kami percaya dalam setiap diri kami ada kuasa Roh Kudus yang mengerjakan hidup kami. Tuhan, teguhkan panggilan kami, setiap pribadi, hamba-hamba Tuhan, pengurus gereja, pendoa. Kiranya Roh Kudus terus bekerja atas diri kami, atas hidup kami. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Allah yang terjadi bagi hidup kami. Biar kami terus ada dalam tuntunan pimpinan Roh Kudus setiap hari. Nama Tuhan dipermuliakan. Secara khusus malam ini kami bersehati berdoa untuk kegerakan misi, untuk Pijatim 1 ya Bapak. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastoral, siapapun jemaat, diurapi Tuhan untuk mampu mengerjakan pekerjaan visi.
dimulai dari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Kiranya kami sibuk dengan kepentingan kami sendiri, tidak memperbesar fasilitas gereja saja, tapi kami mampu melihat jiwa-jiwa yang terhilang, yang membutuhkan kasih Tuhan di samping kanan kiri kami. Kami mampu menjadi tangan Tuhan untuk merangkul jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mampu Tuhan, pemimpin-pemimpin, memberi contoh, memberi teladan bagi orang-orang yang kami pimpin, untuk semua mengalami kegerakan Allah. Mari Allah Kudus, biarlah api Pentakosta itu turun atas kami ya Bapak. Kami akan melihat kegerakan Allah terjadi di Jatim 1, dari wilayah 1 sampai wilayah 2. Ya Tuhan, orang-orang sungguh-sungguh mampu Tuhan dengan gagah berani menyampaikan kabar baik kepada setiap orang, dan nama Tuhan akan ditinggikan. Nama Tuhan akan dipermuliakan, dan kami percaya penuaian Tuhan sediakan. Penuaian akan terjadi bagi gereja-gereja. Mari Bapak, kiranya setiap hamba-hamba Tuhan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kabar baik, untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada setiap orang. Jiwa-jiwa yang terhilang Tuhan, kami rindu merangkul mereka, kami rindu membawa mereka, dan biarlah akan Tuhan dimulai kegerakan-kegerakan dari pemimpin-pemimpin, dari mulai wilayah 1 sampai wilayah 7. Tuhan bekerja, Roh Kudus melawat hamba-hambamu, dan biarlah dengan keteladanan hambamu membawa seluruh sidang jemaat yang kami pimpin untuk membawa kegerakan api Roh Kudus dan membawa pertobatan. Seperti firman-Mu yang berkata, Tuhan, beritakanlah Injil, jadikan semua orang muridku, semua bangsa itu. Demikian juga kami mau melakukannya, kami mau tunduk melakukannya. Berdoa untuk setiap gereja-gereja, kiranya gereja-gereja adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dipakai luar biasa Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Hamba berdoa untuk tim misi yang ada di Jatim 1. Tuhan memberkati tim misi ini Tuhan, yang bergerak ke dalaman kepada suku-suku yang belum terjangkau. Mari Tuhan berkati biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan misi. Tuhan berkati segala yang diperlukan, Tuhan cukupkan. Dan aku percaya Bapa, tim misi ini akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Teguhkan panggilan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan biarlah Tuhan seluruh Indonesia akan mengalami pertobatan dan terjadi penuaian yang luar biasa. Dan kembali kami berkata sepakat malam ini, jadikan kami Tuhan kabar baik, jadikan kami orang-orang yang mau menyampaikan kabar baik, jadikan kami penuai di akhir zaman. Kami siap Tuhan, kami siap menjadi penuai, dan biarlah kami mampu melihat seperti mata Kristus melihat jiwa-jiwa. Hati kami seperti hati Bapa yang mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Kaki kami mau berjalan menjangkau jiwa-jiwa. Tangan kami mampu menggandeng, merangkul, dan mengasihi mereka seperti Kristus sudah mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur malam ini, dan biarlah kegerakan itu melawat setiap kami, kegerakan melawat setiap gerejamu, dan terjadi lawatan Tuhan yang dahsyat atas setiap gereja-gereja. Dalam tangan kemurahan-Mu, aku serahkan, kami serahkan doa kami. Jadilah. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sekarang kami menyatukan hati kami untuk berdoa buat pimpinan-pimpinan gereja sidang jemaat Allah, di mana kami percaya bahwa Tuhan, Engkau yang memilih hamba-hamba-Mu, badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, departemen-departemen, wilayah. Kami berdoa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati hamba-hamba-Mu dengan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami menaruhkan semua hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik itu ketua,
baik itu wakil, sekretaris, baik itu bendahara, baik itu badan pengurus daerah, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat ketua daerah kami, Bapak Pendeta Elia, Bapak Pendeta Amsal, Bapak Pendeta Maranatha, Bapak Pendeta Jimmy, kami berdoa buat kesehatan hamba-Mu. Buat Bapak Pendeta Tanjung kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati badan pengurus daerah kami. Amin. Supaya Tuhan daerah 1 Jatim ini, Tuhan semakin hari nama-Mu yang akan dipermuliakan. Nama-Mu yang akan ditinggikan. Bahkan sampai ketua wilayah Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa ketua departemen. Tuhan untuk memberikan roh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau. Hati seorang hamba untuk terus melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Badan pengurus pusat kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu. Bapak Setiawan, kami berdoa Engkau berkati. Bapak Pendeta Hari Agus Rimba, Engkau berkati. Bapak Indra Ramono, Engkau berkati Tuhan. Ibu Wiwi kami serahkan dalam tangan-Mu. Baik juga Bapak Alex Tuhan. Kami berdoa. Kami satukan hati kami. Hari ini kami semua sepakat memberkati hamba-Mu dan organisasi kami ini Tuhan. Biarlah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih buat malam hari yang luar biasa ini. Kami boleh bersama-sama menyatukan hati dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Pujilah Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kami persilakan Pak Darmono. Haleluya Tuhan. Syekara Batakia. Glory, puji bagi Tuhan. Oh, pujilah Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Oh, Bapa. Ya Tuhan. Yes. Terima kasih Allah. Haleluya. Allah puji bagi Dikau. Ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, karena di bulan Juli Agustus yang mendatang, di mana organisasi kami seluruh GSCA yang ada di Indonesia akan melaksanakan kongres. Kiranya Tuhan Allah yang bekerja, yang menuntun setiap hamba-hamba-Mu, memberikan kesehatian, kesepakatan, sehingga setiap jalannya kongres ini boleh berjalan dengan lancar, yang memberikan satu kesepakatan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan yang ada di Indonesia. Engkau mengurapi setiap pimpinan kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, marifat daripada Tuhan, sehingga setiap rancangan dan kehendak-Mu boleh digenapi melalui organisasi kami GSCA ya Tuhan. Baik setiap hamba-hamba Tuhan maupun setiap departemen-departemen yang ada di sana, kami memiliki kesehatian, kesepakatan yang baik, sehingga setiap acara ini dari awal hingga kesudahannya semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menolak segala roh perpecahan, bahkan segala sesuatu yang membawa kekacauan kami tolak di dalam nama Yesus. Pergi daripada pertemuan kami, pergi daripada hamba-hamba Tuhan ini, karena kami percaya bahwa Roh Kudus yang bekerja di masa-masa kehidupan Pentakosta itu akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, yang mengurapi dan memberdayakan hamba-Mu, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang akan kembali ke daerah-daerah masing-masing, semuanya dipimpin, dipenuhi dan diberdayakan oleh Roh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur Tuhan. Kami
Berdoa mengucap syukur untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Frans Kansil yang sudah menjadi berkat bagi kami, mengingatkan kami betapa pentingnya kehidupan di dalam doa, biar ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menerapkannya di dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Kami percaya ketika setiap kami umat-Mu terhubung dengan Engkau, ada hal-hal besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Ada kehendak-Mu dinyatakan dan digenapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau mengurapi hamba-Mu lebih dan lebih lagi. Engkau pakai untuk menjadi alat-Mu yang lebih dahsyat lagi, sehingga terjadi satu kegerakan doa dimanapun hamba-Mu melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami berdoa saat ini Tuhan untuk Camp Volution, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak muda yang ada di Jatim 1 ini Tuhan, mereka semua akan dilawat oleh Tuhan dengan Camp Volution ini Tuhan. Kami percaya Engkau berikan cuaca yang baik Tuhan, di saat mereka berkemah di pinggir pantai. Kami percaya Tuhan, mereka boleh Tuhan Yesus, anak-anak muda dilawat oleh Tuhan, dan jiwa-jiwa yang menyerahkan diri untuk dibaptis Tuhan, dan mereka boleh memberikan hidup mereka, dan mereka akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang rajin, yang jujur, yang rela berkorban, yang rendah hati, yang berintegritas, yang hidup mereka mempermuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami menyerahkan semua panitia dan yang mengatur acara dan semua Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang akan memberkati dan menolong. Hamba berdoa saat ini buat semua kami yang berdoa, oh Tuhan Yesus, melalui Zoom ini dimanapun kami pergi dan berada, kami tahu bahwa tangan Tuhan yang luar biasa memberkati kehidupan kami. Kami semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan pada saat kami bersehati berdoa, dan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami sebagai gembala-gembala untuk kami memulai terobosan di gereja-gereja kami di Jawa Timur, agar supaya terjadi kegerakan Tuhan, lawatan Tuhan, kuatlah Tuhan, karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Roh-Mu besar Tuhan. Dan kalau Engkau bekerja di Kalimantan, Engkau juga bekerja di seluruh Jawa Timur ini Tuhan. Terjadi mujizat dan lawatan. Kami menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa buat Tuhan Yesus, hamba-hamba Tuhan, buat para pendoa. Engkau berkati kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus melihat kuasa-Mu. Pentakosta itu bukan hanya terjadi zaman dulu, tetapi sekarang ini kuasa Roh Kudus-Mu melawat kehidupan kami, memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan. Biar kami semua di Jawa Timur ini, hamba-hamba Tuhan wilayah 1 sampai wilayah 7, kami semua Tuhan bersehati, kami semua Tuhan bersepakat, kami semua Tuhan merendahkan diri, kami mencari wajah Tuhan. Kami berdoa dan berseru kepada nama-Mu, dan kami percaya Tuhan Engkau mendengar dari sorga, dan Engkau melawat bangsa kami, dan Engkau memulihkan Jawa Timur, gereja-gereja di Jawa Timur, kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan malam hari ini kami dikuatkan, kami disegarkan, dan kami dibangun. Dan kami semakin sehati di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Saya minta Mami Cukai Hatu berdoa buat pengurus 3D, biar supaya kami semua menjadi dipakai oleh Tuhan dalam di Jawa Timur ini, menjadi pendoa bagi semua departemen, dan kita mau bersehati agar supaya apa yang dikerjakan oleh 3D di Jawa Timur ini sungguh-sungguh adalah kehendak Tuhan. Silakan Mam. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, ada sehatian, satu pikir, satu roh. Hamba-Mu di Jawa Timur. Ya Tuhan. Sampai dengan 7 Tuhan. Kami bersyukur ya Allah.
Mahari kata ayara muhuta ya nukolo. Haleluya. Ya Ramasik. Ikara muhasera natala. Dikira nama kuru beshidi di kuru beshidi la bukaya. Bata pasendere ipa. Kayara. Pasendere tua. Ada batu kuru la beshidi la. Pasendere kala halo. Oh ya Randama. Dikira la bukaya takira. Cinta Tuhan yang tunjukkan nanti aku melihat aku akan bekerja dan bahkan rahmatku kepada kamu agar engkau akan menjadi pemenang jiwa. Amin. Dengan puasa maka aku sendiri benar. Keluargamu akan memberkati kehidupan pribadimu, akan memberkati gerejaku yang engkau dan tahu bahwa aku akan keluar sebagai pemenang-pemenang. Haleluya. Imahata tapasatar konoholia mas. Bapakku, terima kasih. Cucu-cucuku yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, semuanya karena Tuhan. Terima kasih dan cinta kepada sesama. Amin. Hati kami masing-masing. Haleluya. Tuhan pikiran kami, roh, jiwa dan jasmani. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih semua. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan akan. Haleluya. Terima kasih. Makasih. Nama Yesus, hamba-Mu sudah menaikkan. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Yes. Haleluya. Di akhir ibadah doa kami, Amin. hamba-hamba Tuhan dan para pendoa syafaat yang telah dikoordinir oleh Departemen Doa Daerah. Kami mensyukuri untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui kehidupan kami. Kami senang Engkau memimpin kami untuk terus bersuah di dalam doa-doa kami meskipun via Zoom. Karena kami percaya Engkau ada di segala tempat. Dan Engkau mendengar doa-doa kami. Sekali lagi kami berdoa, berkati para hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tim musik, WL, singer, hamba-Mu Bapak Fran Kansil yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Para pendoa syafaat yang sudah menaikkan pokok-pokok doa daerah. Tuhan memberkati juga seluruh peserta yang malam hari ini sudah menyediakan waktu terbaiknya untuk berseru bersama-sama. Karena kami meyakini doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kami memohon kepada Tuhan agar api doa ini akan menyala, menjalar, dan membakar setiap hamba-hamba. Sehingga kegiatan doa via Zoom yang dikelola oleh Departemen Doa Daerah ini semakin banyak diikuti. Karena gereja Tuhan merasakan, gereja Tuhan mengalami, hamba-hamba mengalami impartasi doa ini akan kuat membakar setiap kami. Bukan hanya tarakan yang dilawat Tuhan, BPD atas wilayah BPD 1 Jawa Timur dipenuhi dengan kuasa doa. Gereja akan membangun kekuatannya dengan doa. Hamba-hamba departemen ini adalah departemen yang melakukan kegerakan
bukan hanya event. Itulah sebabnya kami memohon Tuhan, Rodo melawat seluruh hamba-hamba Allah, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, Bapak Ibu. Kami semua menjadikan doa sebagai gaya hidup. Kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang sudah kami pikirkan dan sudah kami doakan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sebentar kami akan berpisah. Ya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya api-Mu akan terus membakar kami. Ya, benar. Sehingga kehidupan doa pribadi kami akan terlihat nyata saat kami boleh berdoa berjamaah. Terima kasih Bapak. Sekali lagi bangkitkan kegerakan doa Jawa Timur, karena kami menyadari pelayanan yang hebat, gereja yang besar, posko yang luar biasa. Mereka selalu membangun kehidupan doa. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sekali lagi berkati setiap kami yang malam hari ini sudah berkumpul. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, sebelum kita berpisah, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Rasuli. Kiranya segala berkat terbaik yang disediakan oleh Bapa Sorgawi, cinta kasih dari Putramu Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan kuasa Roh Kudus sebagai Parakletos, sebagai penolong, sebagai penghibur, akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami akhiri ibadah doa via Zoom kami. Yang percaya berkat Tuhan bersama saya katakan amin. 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 Bapak Ibu jangan dulu pulang, jangan dulu pulang. Jangan dulu tutup Zoom-nya, kita belum foto ya. Silakan Bu Tias. Dibuka videonya ya. Iya, dimohon Bapak Ibu untuk open kamera. Iya. Dimohon open kamera dan memberikan senyuman terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Iya. Di layar saya ada 3 layar Bapak Ibu, jadi mohon tetap tersenyum. Selanjutnya untuk layar kedua tetap berikan senyuman. 1, 2, 3. Ya, satu lagi Bapak Ibu, tetap memberikan senyum terbaiknya. Semua kering gigi nih. 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Frans buat berkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Shalom. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih semuanya. Maranatha Galuh. Terima kasih. Bapak Ibu saudara. Terima kasih Pak Elia Bentoto. Terima kasih Pak Elia. Ibu Erni. Terima kasih Pak Maranatha. Saya tidak mau berbincang. Terima kasih. Lain boleh. Oke. Selamat jalan untuk Malaysia dan dengan tinggal sekali lagi. Ya.
Oke, Tuhan berkati. Kasih Bu Yeni Latif. Tuhan Terima berkati. Bu Yeni. Senang sekali. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Bu Toto. Toto.